Gadis lugu ini dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran oleh tetangganya, namun sesampainya di Iran, gadis lugu ini malah dijadikan istri siri oleh pria tua. Namaku Anggi. Aku seorang gadis muda berusia 20 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat. Aku anak tunggal dari pasangan Bapak Darto dan Ibu Lina. Bapak meninggal 5 tahun lalu karena sakit paru-paru, meninggalkan aku dan ibu tanpa warisan apapun selain utang yang harus dilunasi. Setelah kepergian Bapak, ibu bekerja keras sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga yang lebih mampu. Pekerjaannya melelahkan, tapi dia tak pernah mengeluh. Hanya sesekali, saat malam mulai larut, aku mendengarnya menangis pelan di kamar, merindukan suaminya. Aku sendiri baru saja lulus SMA beberapa bulan lalu. Nilai raporku tidak buruk, tapi cita-cita untuk melanjutkan kuliah hanyalah angan-angan belaka. Uang sekolah saja sudah sulit, apalagi biaya kuliah. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa duduk tenang di bangku kuliah sementara ibu setiap hari harus memeras keringat demi menyediakan makanan di meja? Hari-hariku diisi dengan membantu ibu mencuci baju, membersihkan rumah, dan kadang-kadang ikut bekerja di ladang tetangga jika mereka membutuhkan tambahan tangan. Aku juga sering membantu ibu menjual sayur hasil panen di pasar mingguan. Namun, meskipun kami berdua bekerja keras, uang yang kami hasilkan tak pernah cukup. Hutang-hutang kecil terus menumpuk, dan setiap kali ada orang datang menagih, aku merasa semakin tertekan. Di tengah situasi sulit ini, ada satu orang yang sering datang mengunjungi kami. Namanya Bu Ulfa. Dia adalah tetangga kami yang tinggal beberapa rumah jauhnya. Bu Ulfa adalah wanita paruh baya dengan rambut yang mulai memutih. Senyumnya selalu lebar, dan matanya selalu tampak ramah. Setiap kali dia datang, ia selalu membawa beras dan telur, namun, seiring waktu, aku mulai curiga. Ada sesuatu tentang Bu Ulfa yang membuatku merasa tidak nyaman, meskipun aku tak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. Dia terlalu sering datang, terlalu banyak bicara, dan terlalu sering menawarkan solusi atas masalah-masalah kami. Kamu masih muda, Anggi, katanya suatu sore ketika ia duduk di depan rumah kami, menyeruput teh manis yang disuguhkan ibu. Kenapa tidak cari pekerjaan di luar negeri? Banyak orang di sana butuh pelayan atau pengasuh anak. Gajinya besar, bisa bikin kamu dan ibu hidup enak. Ibu terdiam. Matanya bergerak cepat ke arahku, seolah ragu apakah ide itu baik atau tidak. Aku sendiri langsung menolak dalam hati. Pergi ke luar negeri? Bagiku, itu terdengar seperti mimpi yang tak mungkin terwujud. Selain itu, aku takut meninggalkan ibu sendirian. Tapi Bu Ulfa terus saja membujuk, dengan nada suara yang begitu meyakinkan. Sudah banyak anak-anak muda di sini yang sukses di luar negeri, katanya lagi. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Aku punya kenalan agen yang bisa antar kamu ke Iran. Di sana, banyak orang kaya yang butuh pelayan. Kamu pasti bakal dapat gaji besar. Iran. Kata itu terdengar asing di telingaku. Aku hanya pernah mendengar nama negara itu di berita, dan biasanya dalam konteks politik atau konflik. Tapi Bu Ulfa membuatnya terdengar begitu indah, seperti surga yang penuh dengan kesempatan. Aku mulai goyah. Mungkin, pikirku, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarga kami. Mungkin ini adalah jawaban atas doa-doa kami selama ini, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Agen yang dimaksud Bu Ulfa terdengar tidak jelas. Dia hanya memberikan sedikit informasi tentang pekerjaan itu, di mana tepatnya aku akan bekerja, siapa majikannya, berapa gajinya. Semua terdengar kabur, seperti janji-janji kosong yang sering kudengar dari para calo di pasar. Namun, ketika aku mencoba bertanya lebih lanjut, Bu Ulfa hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Nak. Semua akan baik-baik saja. Aku sudah urus semuanya." Aku mencoba membicarakan hal ini dengan ibu. "Bu, apa kita bisa percaya sama Bu Ulfa?" tanyaku suatu malam ketika kami duduk bersama di ruang tamu yang sempit. Ibu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kalau kamu bisa kerja di luar negeri, setidaknya kita bisa bayar utang dan hidup lebih baik." Aku percaya sama Bu Ulfa. Dia kan sudah lama tinggal di sini, dan dia baik sama kita. Aku tak bisa membantah kata-kata ibu. Dalam hati, aku tahu dia hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi rasa curiga itu tetap ada, mengendap-endap di sudut pikiranku seperti bayangan gelap yang tak bisa hilang. Beberapa hari kemudian, Bu Ulfa datang lagi. Kali ini, ia membawa dokumen-dokumen yang katanya adalah persyaratan untuk pergi ke Iran. Semua tulisan di dalamnya dalam bahasa asing, dan Bu Ulfa hanya menyuruhku menandatangani di beberapa tempat tanpa memberikan penjelasan yang jelas. "Jangan khawatir, Nak.
Kamu cuma perlu siap-siap untuk pergi. Malam itu, aku terbangun berkali-kali. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apa aku benar-benar akan pergi ke Iran? Apa pekerjaan itu benar-benar akan membantu keluargaku? Ataukah ini hanya jebakan yang akan membawa malapetaka? Namun, pada akhirnya, aku tak punya pilihan lain. Besok pagi, aku akan berangkat ke Jakarta untuk memulai perjalanan panjang menuju Iran. Aku hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar, dan bahwa harapan yang dibawa Bu Ulfa bukanlah ilusi belaka. Aku tak pernah membayangkan bahwa pagi itu akan menjadi awal dari petualangan yang penuh ketidakpastian. Aku memandangi koper kecilku yang sudah tersusun rapi di sudut kamar, pakaian sederhana, beberapa barang pribadi, serta foto keluarga yang selalu kubawa kemana-mana. Ini semua yang kupunya, semua yang bisa kubawa untuk menghadapi dunia baru yang asing. Ibu sudah menunggu di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum, tapi aku tahu betapa sulitnya ini baginya. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung kabari ibu. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa karena tenggorokanku tiba-tiba terasa begitu kering. Aku ingin meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi dalam hati. Aku juga merasa tak yakin. Bu Ulfa datang menjemputku tidak lama setelah itu. Seperti biasa, senyumnya lebar, seolah-olah dia adalah dewi penyelamat yang membawaku menuju kehidupan yang lebih baik. Sudah siap, Anggi? Tanyanya sambil membantu. Membawa koporku ke mobil tua yang diparkir di depan rumah. Aku hanya mengangguk pelan, meskipun perasaan ragu masih menggelayuti pikiranku. Perjalanan dari desa ke Jakarta memakan waktu hampir 6 jam. Selama perjalanan, Bu Ulfa banyak bicara tentang betapa indahnya Iran, tentang majikan yang akan sangat baik padaku, dan tentang gaji besar yang akan membuat hidupku dan keluargaku berubah total. Namun, semakin banyak dia berbicara, semakin besar rasa curiga yang kurasakan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar terlalu dibuat-buat, seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri sekaligus orang lain. Ketika kami sampai di Jakarta, aku diserahkan kepada seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi. Dia tampak dingin dan tak banyak bicara, hanya memberikan instruksi singkat tentang jadwal penerbanganku ke Iran. Dari situ, aku mulai menyadari bahwa bukan hanya Bu Ulfa yang terlibat dalam proses ini, ada jaringan yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih gelap daripada yang kubayangkan. Pak Rudi mengantar aku ke sebuah hotel kecil di pinggiran Jakarta. Tempat aku harus tinggal selama 1 malam sebelum penerbangan besok pagi. Kamar hotel itu sederhana, tapi bagi seseorang seperti aku yang jarang meninggalkan desa, rasanya seperti berada di dunia lain. Aku duduk di tepi kasur, memegang paspor yang diberikan oleh Pak Rudi, dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Semua terasa begitu cepat, begitu tak terkendali. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apakah benar aku akan bekerja sebagai pelayan di rumah orang kaya? Apakah mereka akan memperlakukanku dengan baik? Atau apakah ini semua hanyalah tipuan besar yang akan membawaku pada masalah yang lebih serius? Paginya, aku dibawa ke bandara. Suasana di sana begitu ramai, begitu berbeda dari desa kecilku yang tenang. Orang-orang berjalan dengan terburu-buru, membawa tas-tas besar, dan berbicara dalam berbagai bahasa. Aku merasa seperti ikan kecil yang tersesat di lautan luas. Di bandara, aku bertemu dengan beberapa gadis lain yang juga akan berangkat ke Iran. Kami tak saling bicara banyak, tapi aku bisa melihat kecemasan yang sama di wajah mereka. Setelah melewati proses imigrasi yang panjang dan melelahkan, aku akhirnya naik pesawat. Ini pertama kalinya aku terbang, dan segalanya terasa begitu aneh. Duduk di kursi pesawat yang sempit, mendengar suara mesin yang bising, dan melihat awan putih yang mengambang di luar jendela membuatku merasa seperti sedang bermimpi. Tapi mimpi ini tidak sepenuhnya indah. Ada bayangan gelap yang menghantui pikiranku. Penerbangan ke Iran memakan waktu hampir 8 jam. Selama itu, aku hanya bisa memandangi langit biru yang tak berujung sambil berdoa agar semuanya berjalan lancar. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Teheran, aku merasa lega sekaligus cemas. Lega karena perjalanan panjang ini akhirnya berakhir, tapi cemas karena aku tak tahu apa yang akan kuhadapi di sini. Di Bandara Teheran, aku disambut oleh seorang pria bertubuh besar dengan jenggot tebal. Namanya Falah, katanya. Dia mengenalkan diri sebagai majikanku. Aku langsung merasa tidak nyaman melihatnya. Matanya tajam, tatapannya menusuk, dan caranya berbicara terdengar dingin dan penuh kuasa. Dia tak banyak bicara, hanya memberikan instruksi singkat untuk mengikutinya ke mobil yang sudah menunggu di luar.
selama perjalanan menuju rumah Falah, aku mencoba memperhatikan sekeliling. Kota Teheran terlihat begitu modern dibandingkan desaku. Tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman. Jalan-jalannya lebar, gedung-gedungnya tinggi, tapi atmosfernya terasa begitu tegang. Aku tak bisa melihat wajah-wajah orang yang lewat di jalan, karena kebanyakan dari mereka tertutup oleh hijab atau pakaian longgar. Ketika kami sampai di rumah Falah, aku langsung merasakan firasat buruk. Rumah itu besar, megah, dan terlihat mewah. Dari luar, tapi suasana di dalamnya begitu sunyi dan suram. Hanya ada beberapa pembantu wanita yang tampak takut ketika melihat Falah. Mereka menyambutku dengan pandangan iba, seolah-olah mereka tahu apa yang akan kuhadapi. Falah membawaku ke sebuah ruangan kecil di lantai 2, yang katanya akan menjadi kamarku. Ruangan itu sederhana, dengan tempat tidur kecil, meja, dan lemari. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Falah tiba-tiba berkata, "Mulai besok, kamu akan menjadi istri siriku." Dunia serasa runtuh saat itu juga. Aku terdiam, tak bisa berkata apa. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa aku harus menikah dengannya? Bukankah aku dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan? Aku mencoba protes, tapi Falah hanya menatapku dengan dingin dan berkata, "Tak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu sudah milikku sekarang." Aku merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar emas. Semua harapanku untuk mengubah nasib keluargaku lenyap begitu saja. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa menangis dalam diam, memikirkan bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri, untuk kembali ke keluargaku, dan untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan pada diriku. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa ada cahaya di ujung terowongan ini. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidup bisa seburuk ini. Setiap malam, aku berbaring di tempat tidur kecil di kamarku yang dingin, memeluk lututku erat-erat sambil mencoba menahan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Suara langkah kaki Falah di luar pintu selalu membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu apa yang dia inginkan, dan setiap kali aku mendengar suara itu, tubuhku gemetar tanpa bisa dikendalikan. Hari-hariku di rumah Falah adalah neraka. Pagi-pagi sekali, aku dipaksa bangun untuk bekerja, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak makanan, dan melakukan semua tugas domestik lainnya. Tapi pekerjaan fisik itu bukan yang paling menyakitkan. Yang paling menakutkan adalah ketika malam datang, dan Falah mulai mendekatiku dengan tatapan yang membuatku merinding. "Kamu istriku sekarang," katanya dengan nada dingin pada malam pertamaku di sini. "Kamu harus patuh padaku." Dia mencoba menyentuhku, tapi aku langsung mundur, menjauhi tangannya yang kasar. "Tidak," bentakku, meskipun suaraku terdengar begitu lemah. "Saya tidak mau." Falah tertawa sinis. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Anggi. Kamu sudah milikku sekarang." Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar, dikelilingi oleh jeruji-jeruji besi yang tak terlihat. Takeda Jalan Keluar. Pasporku diambil begitu aku sampai di sini, dan aku tak punya uang atau cara untuk melarikan diri. Bahkan jika aku berhasil kabur dari rumah ini, bagaimana caraku bertahan di negeri asing tanpa dokumen? Aku hanya bisa menundukkan kepala dan berdoa agar ada mukjizat yang menyelamatkanku. Namun, penolakanku pada Falah tidak berakhir begitu saja. Setiap kali dia mencoba mendekatiku, aku selalu menolak keras. Awalnya, dia hanya mengancam, berkata bahwa aku akan menyesal jika terus melawan. Tapi kemudian, ancaman itu berubah menjadi tindakan nyata. Suatu malam, setelah aku menolak lagi untuk tidur bersamanya, Falah meledak dalam kemarahan. Dia menarik rambutku dengan kuat, membuatku terjatuh ke lantai. "Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya. "Sambil menendang tubuhku. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku, tapi aku tak berani menjerit." Aku hanya bisa menangis dalam diam, berharap agar hukuman ini cepat berakhir. Setelah itu, aku sering diancam oleh pembantu lain di rumah ini. Mereka memberitahuku untuk patuh pada Falah jika aku tak ingin nasibku semakin buruk. "Jangan melawan," kata salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Zahra, yang tampak lebih tua dariku namun wajahnya penuh dengan bekas luka. "Kalau kamu melawan, dia akan semakin marah. Percayalah, kami juga pernah di posisi yang sama." Aku mendengarkan cerita Zahra tentang bagaimana dia juga dibawa ke Iran dengan janji pekerjaan sebagai pelayan, tetapi akhirnya dipaksa menikah siri dengan Falah. Dia mencoba melarikan diri beberapa kali, tapi selalu gagal. Setiap kali dia tertangkap,
Falah menghukumnya dengan cara yang lebih kejam. Sekarang, dia hanya bisa pasrah dan berusaha bertahan hidup. Mendengar cerita Zahra membuatku semakin putus asa, tapi di sisi lain, aku juga merasa lebih kuat. Jika orang-orang seperti Zahra masih bisa bertahan, maka aku juga harus bisa. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri, bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi risiko besar. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mencari informasi secara diam-diam. Aku memperhatikan gerak-gerik para pembantu lain, mencoba mempelajari rutinitas mereka, serta mencari tahu apakah ada celah yang bisa kugunakan untuk melarikan diri. Aku juga mulai berbicara dengan mereka, meskipun hati-hati, karena aku takut jika mereka melaporkanku pada Falah. Salah satu pembantu, seorang wanita paruh baya bernama Fatima, tampak lebih simpati padaku dibanding yang lain. Suatu malam, saat kami sedang membersihkan dapur, aku mengajukan pertanyaan penting padanya. Fatima, apa ada cara untuk melapor pada pihak berwenang di sini? Apa ada tempat yang bisa membantu orang-orang seperti kita? Fatima terdiam sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi waspada. Ada KBRI, katanya pelan, hampir berbisik. Tapi kamu harus sangat hati-hati. Jika Falah tahu kamu mencoba melarikan diri, dia akan membunuhmu. Jantungku berdebar kencang mendengar jawabannya. KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Itu adalah harapan satu-satunya. Tapi bagaimana caraku sampai ke sana? Rumah Falah terletak di daerah yang sangat terpencil, dan selalu ada penjaga yang mengawasi gerak-gerikku. Bagaimana caranya ke sana? Tanyaku lagi, suaraku bergetar karena campuran antara ketakutan dan harapan. Fatima menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti lokasinya. Tapi kalau kamu bisa mencuri ponsel salah satu pembantu, mungkin kamu bisa mencari alamatnya di internet. Hanya saja, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai ketahuan. Setelah percakapan itu, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Jika aku gagal, aku mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Zahra, terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Tapi jika aku berhasil, aku mungkin bisa mengubah segalanya. Pada pagi berikutnya, aku mulai mencari kesempatan. Falah biasanya pergi pagi-pagi untuk urusan bisnis, meninggalkan rumah dalam pengawasan para pembantunya. Salah satu pembantu yang paling dekat dengannya adalah seorang wanita bernama Nadia, yang selalu membawa ponselnya kemana-mana. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Kesempatanku datang ketika Nadia sedang membersihkan ruang tamu. Dia meninggalkan ponselnya di atas meja untuk sebentar, mungkin karena merasa aman karena tidak ada yang berani mencurinya. Dengan hati berdebar kencang, aku mendekati meja itu dan mengambil ponselnya. Tanganku gemetar, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara. Aku membawa ponsel itu ke kamar mandi, tempat aku yakin tidak akan ada yang menggangguku. Dengan cepat, aku membuka browser dan mencari informasi tentang KBRI di Iran. Alamatnya muncul di layar, KBRI Teheran, terletak di pusat kota. Aku mencatat alamat itu di ingatanku, lalu segera mengembalikan ponsel ke tempat semula sebelum Nadia menyadarinya. Setelah itu, aku merasa seperti mendapatkan napas baru. Aku tahu jalan menuju kebebasan itu masih panjang dan berbahaya, tapi setidaknya sekarang aku memiliki arah. Aku harus mencari cara untuk pergi ke KBRI, bahkan jika itu berarti aku harus mengambil risiko besar. Namun, aku juga sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan bantuan. Mungkin Fatima bisa membantuku, atau mungkin ada orang lain di luar sana yang bisa dipercaya. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga harus berani. Malam itu, aku berbaring di tempat tidurku, memikirkan rencana-rencana yang mulai terbentuk di benakku. Aku tahu ini bukan waktu untuk menyerah. Aku harus bertahan, harus melawan, dan harus menemukan cara untuk keluar dari neraka ini. Setelah mendapatkan alamat KBRI, aku merasa seperti memiliki peta menuju kebebasan. Tapi, peta itu takkan berarti apa-apa jika aku tidak bisa keluar dari rumah Falah. Setiap hari, aku mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri tanpa ketahuan. Aku tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuat segalanya hancur. Falah bukan orang yang akan ragu menghukumku jika dia mengetahui rencanaku. Rencana pertama yang muncul di benakku adalah kabur saat Falah sedang pergi untuk urusan bisnisnya. Dia sering meninggalkan rumah pada pagi hari dan baru kembali menjelang malam. Namun, masalahnya adalah para pembantu lain selalu ada di sekitarku, dan mereka tampaknya setia kepada Falah. Meskipun Fatima terlihat lebih simpati padaku, aku masih belum yakin apakah aku bisa sepenuhnya mempercayainya.
selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mengamati rutinitas para penjaga rumah. Ada dua pria yang biasa berdiri di depan gerbang utama. Mereka tampak santai selama siang hari, tapi begitu matahari mulai tenggelam, mereka menjadi lebih waspada. Aku juga memperhatikan bahwa salah satu dari mereka suka minum teh di sore hari. Sementara yang lain sering duduk di bangku dekat pintu belakang. Itu mungkin celah yang bisa kugunakan, namun, masalah terbesar adalah lokasi rumah Falah. Rumah ini jauh dari pusat kota, dikelilingi oleh lahan kosong yang luas. Bahkan jika aku berhasil melewati penjaga, aku harus berjalan cukup jauh untuk menemukan kendaraan atau orang yang bisa membantuku. Jika aku tertangkap di tengah jalan, aku tak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Falah padaku. Aku mulai berbicara dengan Fatima lagi, kali ini lebih hati-hati. Fatima, kataku suatu sore ketika kami sedang membersihkan ruang tamu, kalau aku ingin pergi ke KBRI, bagaimana caranya? Apakah ada orang di luar yang bisa dipercaya? Fatima menatapku dengan ekspresi campur aduk antara rasa takut dan iba. Anggi, kamu harus sangat berhati-hati, katanya pelan. Ada seorang pedagang sayur yang sering lewat di dekat sini. Namanya Ali. Dia orang baik, tapi dia juga takut pada Falah. Kalau kamu bisa keluar dari rumah, mungkin dia bisa membantu. Ali, tanyaku, mencatat nama itu dalam ingatanku. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Fatima menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti jadwalnya, tapi dia biasanya lewat pagi-pagi sekali. Kamu harus mencari kesempatan saat semua orang lengah. Aku merenungkan perkataan Fatima. Pagi hari adalah waktu yang paling berbahaya, karena Falah biasanya masih ada di rumah sebelum berangkat kerja. Tapi jika aku bisa menemukan cara untuk keluar tanpa diketahui, mungkin Ali bisa menjadi harapan terakhirku. Pada pagi berikutnya, aku mulai bertindak. Aku menyelinap ke dapur sebelum matahari terbit, berpura-pura sedang mempersiapkan sarapan. Para pembantu lain masih tidur, dan penjaga di depan rumah juga tampak mengantuk. Dengan hati berdebar kencang, aku membuka pintu belakang secara perlahan. Dan keluar ke halaman, udara pagi di Iran terasa dingin dan menusuk kulitku. Aku mengenakan hijab panjang dan berusaha menutupi wajahku agar tak mudah dikenali. Dengan langkah cepat namun hati-hati, aku bergerak menuju jalan kecil yang berada di belakang rumah Falah. Aku hanya punya beberapa menit sebelum seseorang menyadariku hilang. Tepat ketika aku sampai di ujung jalan, aku melihat sebuah gerobak sayur mendekat. Seorang pria paruh baya dengan jenggot tipis tersenyum ramah padaku. Mau beli sayur, Bu? Tanyanya dalam bahasa Persia yang kasar. Aku butuh bantuan, kataku dalam bahasa Indonesia, meskipun aku tidak yakin dia bisa mengerti. Pria itu tampak bingung sejenak, lalu berkata dalam bahasa Inggris yang terputus-putus, "Kamu dari mana?" "Indonesia," jawabku cepat. "Aku dijual ke sini. Aku ingin pergi ke KBRI. Tolong bantu aku." Matanya melebar karena terkejut. Dia mendekatiku dan berbisik, "Cepat naik ke gerobakku. Kita harus cepat sebelum ada yang melihatmu." Tanpa ragu, aku langsung naik ke gerobak sayur yang kotor itu. Dia menutupiku dengan selembar kain besar dan mulai mendorong gerobaknya menjauh dari rumah Falah. Jantungku berdetak begitu kencang, hingga rasanya seperti akan meledak. Aku takut jika kita tertangkap, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kupunya. Selama perjalanan, aku berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Ali, nama pria itu, ternyata cukup cerdas. Dia tahu jalan-jalan kecil yang jarang dilewati orang, sehingga risiko bertemu dengan orang lain sangat kecil. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami akhirnya sampai di sebuah jalan yang lebih ramai. KBRI ada di pusat kota, kata Ali sambil menunjuk ke arah timur. Aku tidak bisa mengantarmu sampai ke sana, tapi kamu bisa mencari taksi dari sini. Berhati hatilah. Ya. Aku turun dari gerobaknya dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Terima kasih banyak, Pak, kataku sambil membungkuk hormat. Semoga Allah membalasmu. Ali hanya tersenyum singkat, lalu kembali mendorong gerobaknya. Aku berdiri di tepi jalan, mencoba menenangkan napasku yang masih terengah-engah. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depanku. Aku memberitahu sopir alamat KBRI, dan dia mengangguk mengerti. Perjalanan menuju KBRI terasa begitu panjang. Kota Teheran tampak begitu besar dan asing bagi seseorang seperti aku yang datang dari desa kecil. Gedung-gedung tinggi menjulang di sepanjang jalan, dan orang-orang berlalu lalang dengan terburu-buru. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku, tapi rasanya begitu sulit. Ini adalah pertama kalinya aku merasa bebas setelah sekian lama terkurung. Akhirnya,
Kami sampai di depan gedung KBRI. Aku membayar sopir taksi dengan uang yang aku pinjam dari Ali, lalu berlari masuk ke dalam gedung. Suasana di dalam terasa begitu berbeda, begitu Indonesia. Aku melihat bendera merah putih yang terpampang di dinding, dan mendengar orang-orang berbicara dalam bahasa ibuku. Aku langsung mendekati petugas di meja informasi. "Pak, saya butuh bantuan," kataku dengan suara bergetar. "Saya korban perdagangan manusia. Saya dijual ke Iran." Petugas itu langsung menatapku dengan ekspresi khawatir. Dia mengajakku masuk ke sebuah ruangan kecil, tempat aku bisa menceritakan semua yang telah terjadi padaku. Aku menangis sepanjang ceritaku, menceritakan tentang Bu Ulfa, Falah, dan semua penderitaan yang kualami selama ini. Petugas KBRI mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menjanjikan bahwa mereka akan membantuku dan melakukan penyelidikan terhadap Falah serta sindikat yang terlibat. "Kamu aman sekarang, Anggi," katanya sambil menepuk pundakku. "Kami akan melindungimu." Aku merasa seperti beban besar terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Tapi aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Aku harus membantu KBRI membongkar kejahatan yang telah menimpa diriku. Dan mungkin banyak orang lainnya. Aku duduk di ruangan kecil di KBRI, merasa seperti orang asing yang baru saja menemukan pelampung di tengah lautan luas. Tubuhku masih gemetar karena ketakutan dan kelelahan setelah perjalanan panjang yang penuh risiko. Namun, ada rasa lega yang tak terkira menyelimuti hatiku. Aku aman sekarang, setidaknya untuk sementara. Petugas KBRI yang menerima laporanku adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Andi. Dia tampak tegas namun penuh empati, dengan sorot mata yang menunjukkan bahwa dia memahami betapa serius situasi. "Ini, Anggi," katanya sambil meletakkan secangkir teh hangat di depanku, "ceritakan semuanya secara detail. Semakin banyak informasi yang kamu berikan, semakin besar kemungkinan kita bisa membongkar jaringan ini." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri agar bisa menceritakan kisahku tanpa terlalu banyak terbata-bata. Dengan suara yang masih bergetar, aku mulai dari awal, tentang desaku yang miskin, tentang Bu Ulfa yang datang dengan janji-janji manis, tentang dokumen-dokumen yang tak jelas, hingga saat aku sampai di Iran dan diserahkan kepada Falah. Ketika aku menceritakan bagaimana Falah memperlakukanku seperti barang miliknya, air mataku mulai mengalir lagi. Tapi aku tetap melanjutkan ceritaku, karena aku tahu ini penting. Pak Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencatat hal-hal penting di buku kecilnya. Ketika aku selesai, dia menatapku dengan ekspresi serius. "Kamu sangat berani, Anggi," katanya. "Tapi ingat, ini baru permulaan. Kami akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap Falah dan sindikat yang terlibat dalam perdagangan manusia ini. Kamu harus bersiap-siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan kami." Aku mengangguk, meskipun perasaanku campur aduk antara harapan dan ketakutan. "Saya siap," kataku, meskipun suaraku terdengar begitu lemah. "Saya hanya ingin keadilan. Saya tidak mau ada gadis lain yang mengalami apa yang saya alami." Setelah wawancara itu, petugas KBRI memberikanku tempat tinggal sementara di sebuah shelter yang mereka kelola untuk korban perdagangan manusia. Shelter ini terletak di area yang aman, jauh dari jangkauan Falah atau siapapun yang mungkin ingin mencelakanku. Di sini, aku bertemu dengan beberapa wanita lain yang juga menjadi korban perdagangan manusia. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan setiap cerita mereka membuat hatiku semakin tercabik-cabik. Salah satu wanita, bernama Rina, bercerita bahwa dia dibawa ke Iran dengan janji pekerjaan sebagai pengasuh anak. Tapi ternyata, dia dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa bayaran, bahkan kadang-kadang tanpa makanan yang cukup. Dia berhasil melarikan diri setelah 2 tahun hidup dalam penderitaan, tapi trauma yang dialaminya masih sangat nyata. Matanya kosong, seolah-olah jiwa dan tubuhnya telah terpisah akibat semua yang terjadi padanya. Mendengar cerita-cerita itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus membongkar sindikat ini sampai ke akarnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus beroperasi tanpa hukuman. Setiap malam, aku memikirkan rencana-rencana yang mungkin bisa membantu petugas KBRI menemukan bukti-bukti kuat terhadap Falah dan Bu Ulfa. Aku juga mulai mencatat semua detail yang aku ingat tentang rumah Falah, termasuk lokasi, penjaga-penjaga, dan rutinitas sehari-hari. Semua informasi ini mungkin berguna bagi penyelidikan. Beberapa hari kemudian, petugas KBRI mengajakku untuk bertemu dengan polisi Iran yang bekerja sama dengan mereka dalam kasus ini. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan yang lebih formal, dengan beberapa orang berseragam duduk di seberang meja.
Mereka mengajukan banyak pertanyaan tentang Falah, tentang cara aku dibawa ke Iran, dan tentang orang-orang yang mungkin terlibat dalam sindikat ini. Saya tidak tahu banyak tentang jaringannya, kataku jujur. Yang saya tahu, ada seorang agen di Jakarta bernama Pak Rudi. Dia yang mengantarku ke bandara. Dan tentu saja Bu Ulfa, tetanggaku di desa, yang merekrutku. Polisi Iran tampak tertarik. Dengan nama-nama itu, mereka berkata bahwa mereka sudah mengetahui beberapa sindikat perdagangan manusia yang beroperasi lintas negara, dan kasus ini mungkin terkait dengan salah satu dari mereka. Kami akan menyelidiki lebih lanjut, kata salah satu polisi. Tapi kami butuh bukti-bukti konkret untuk menjerat mereka. Setelah pertemuan itu, aku mulai merasa lebih optimis. Aku tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, tapi setidaknya ada langkah-langkah nyata yang sedang dilakukan. Petugas KBRI juga memberitahuku bahwa mereka akan mencoba melacak keberadaan Bu Ulfa di Indonesia dan menyelidiki apakah dia benar-benar terlibat dalam jaringan ini. Namun, ada satu hal yang membuatku cemas. Bagaimana jika Falah mengetahui bahwa aku melarikan diri? Bagaimana jika dia mencariku? Aku tahu bahwa dia memiliki banyak uang dan kekuasaan, dan dia pasti tidak akan membiarkan aku lolos begitu saja. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa aku sekarang berada di bawah perlindungan KBRI, tapi ketakutan itu tetap menghantui pikiranku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidurku di shelter, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah aku akan berhasil membongkar kejahatan ini? Apakah Bu Ulfa dan Falah akan mendapatkan hukuman yang pantas? Atau apakah mereka akan lolos lagi, seperti yang selalu mereka lakukan? Tapi di tengah semua kekhawatiran itu, aku juga merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku bukan lagi gadis muda yang takut dan pasrah pada nasib. Aku sekarang adalah seseorang yang berani melawan ketidakadilan, yang siap berjuang demi kebenaran. Aku tahu bahwa jalan menuju keadilan akan panjang dan sulit, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada orang-orang di KBRI, di kepolisian, dan di komunitas korban yang berdiri di sisiku. Esok harinya, aku memutuskan untuk mulai menulis surat untuk ibu. Aku belum pernah menghubunginya sejak aku kabur dari rumah Falah, karena aku takut jika komunikasi itu akan membahayakan kami berdua. Tapi sekarang, aku merasa perlu memberitahunya bahwa aku baik-baik saja. Aku menulis dengan hati-hati, menjelaskan bahwa aku sedang berada di tempat yang aman dan sedang berusaha membongkar kejahatan yang menimpa diriku. Aku tidak memberitahunya tentang semua penderitaan yang kualami, karena aku tidak ingin membuatnya khawatir. Yang penting bagiku adalah ia tahu bahwa aku masih hidup dan berjuang. Setelah menyelesaikan surat itu, aku memberikannya kepada petugas KBRI untuk dikirimkan melalui jalur yang aman. Aku hanya bisa berharap bahwa surat itu akan sampai ke tangan ibu, dan bahwa dia akan bangga pada perjuanganku. Hari-hari berikutnya di shelter berlalu dengan lambat. Aku menghabiskan waktu dengan berbicara dengan wanita-wanita lain, mendengarkan cerita mereka, dan saling memberikan dukungan. Kadang-kadang, petugas KBRI datang untuk memberikan pembaruan tentang penyelidikan. Mereka memberitahuku bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti terhadap Falah, termasuk catatan transaksi keuangannya yang mencurigakan. Ternyata, Falah tidak hanya terlibat dalam perdagangan manusia, tapi juga dalam pencucian uang melalui jaringan internasional. Kami percaya bahwa ini adalah sindikat besar, kata Pak Andi suatu sore ketika dia datang untuk menemuiku. Dan kami akan melakukan segala cara untuk membongkarnya. Berita itu membuatku merasa ada harapan baru. Jika mereka berhasil membongkar sindikat ini, maka bukan hanya aku yang akan mendapatkan keadilan, tapi juga banyak korban lainnya yang mungkin masih terjebak dalam jerat kejahatan ini. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Aku harus terus kuat, terus berani, dan terus berjuang. Karena aku tahu, di balik semua penderitaan ini, ada pelajaran yang harus aku ambil, bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa membawa seseorang menuju kebebasan dan keadilan. Hari-hari di shelter terasa begitu panjang, namun setiap detiknya dipenuhi dengan harapan. Aku tahu bahwa petugas KBRI dan polisi Iran sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti terhadap Falah dan jaringan perdagangan manusianya. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukanlah proses yang mudah. Setiap kali aku memikirkan Falah, kejahatannya, kekuasaannya, dan kemampuannya untuk selalu lolos dari hukuman, aku merasa cemas. Apakah dia akan tertangkap? Atau apakah dia akan kembali menemukanku? Setiap pagi, aku duduk di ruang tamu shelter, menunggu kedatangan Pak Andi atau salah satu petugas lainnya yang sering memberikan pembaruan tentang kasus ini. Mereka selalu membawa kabar baik,
Meskipun kadang-kadang itu hanya informasi kecil yang belum cukup untuk menjerat Falah sepenuhnya. Kami berhasil melacak beberapa transaksi ilegal yang dilakukan Falah, kata Pak Andi suatu pagi ketika ia datang bersama 2 orang polisi Iran. Ternyata, dia tidak hanya terlibat dalam perdagangan manusia, tapi juga memiliki hubungan dengan jaringan pencucian uang internasional. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Jadi, Falah bukan hanya seorang pria tua yang haus kekuasaan dan kesenangan, dia adalah bagian dari sindikat besar yang beroperasi di balik layar, memanfaatkan orang-orang miskin seperti aku untuk mendapatkan keuntungan. Perasaan marah mulai menyelamiri hatiku. Bagaimana bisa seseorang melakukan hal-hal semacam ini tanpa pernah merasa bersalah? Bagaimana dengan Bu Ulfa? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tajam daripada biasanya. Apakah kalian sudah menemukan sesuatu tentang dia? Pak Andi mengangguk pelan. Ya, kami sudah menghubungi kepolisian di Indonesia. Mereka sedang menyelidiki aktivitas Bu Ulfa di desamu. Ada indikasi bahwa dia adalah agen lokal yang merekrut korban-korban untuk dikirim ke luar negeri. Jawaban itu membuatku merasa lega sekaligus marah. Lega karena akhirnya ada upaya nyata untuk membongkar peran Bu Ulfa dalam semua ini, tapi marah karena selama ini dia telah memanfaatkan kepercayaan orang-orang di desaku, termasuk ibu dan aku sendiri, untuk mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Aku mulai membayangkan wajah Bu Ulfa, senyum manisnya, nada suaranya yang meyakinkan, dan janji-janjinya yang kosong. Semua itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan kejahatan yang sebenarnya. Aku tak habis pikir bagaimana dia bisa tidur nyenyak setiap malam, mengetahui bahwa dia telah merusak hidup banyak orang. Namun, rasa penasaranku tidak berhenti sampai di situ. Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tertangkap? Tanyaku. Lagi, kali ini dengan nada lebih tegas, salah satu polisi Iran menjawab, Falah akan diadili atas perdagangan manusia, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dia mungkin akan dijatuhi hukuman berat, tergantung pada bukti-bukti yang kami temukan. Sementara itu, Bu Ulfa juga akan diadili di Indonesia atas keterlibatannya dalam sindikat ini. Kami bekerja sama dengan Interpol untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi mereka untuk melarikan diri. Mendengar jawaban itu membuatku merasa lega, tapi juga waspada. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Proses hukum pasti akan memakan waktu lama, dan selama itu, aku harus tetap waspada. Falah bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Dia punya uang, pengaruh, dan kekuasaan. Siapa tahu apa yang mungkin dia lakukan untuk melindungi dirinya. Beberapa hari kemudian, petugas KBRI memberitahuku bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih lanjut dariku. Anggi, kata Pak Andi, kami butuh detail tambahan tentang rumah Falah dan rutinitasnya. Kami juga ingin kamu mengidentifikasi beberapa foto yang mungkin bisa membantu penyelidikan. Aku mengangguk, meskipun perasaanku campur aduk antara takut dan tegang. Mengingat kembali semua kenangan buruk di rumah Falah bukanlah hal yang mudah. Tapi aku tahu bahwa ini penting. Aku harus membantu mereka sebisa mungkin jika aku ingin keadilan benar-benar terwujud. Polisi menunjukkan padaku beberapa foto pria-pria yang diduga sebagai anggota sindikat. Salah satunya adalah Pak Rudi, agen yang mengantarku ke bandara di Jakarta. Aku langsung mengenalinya. Dia, kataku dengan nada tajam. Dia yang membawaku ke bandara. Dia bilang bahwa semua dokumen sudah siap, tapi ternyata semuanya palsu. Polisi mencatat dengan cepat. Baik, kami akan segera menyelidiki lebih lanjut tentang dia. Setelah itu, mereka menunjukkan beberapa foto rumah-rumah mewah di Teheran. Salah satunya adalah rumah Falah. Meskipun aku mencoba menahan air mata, melihat foto itu membuatku merinding. Kenangan-kenangan buruk mulai membanjiri pikiranku, penolakan, ancaman, kekerasan fisik, dan semua penderitaan yang kualami di sana. Inilah tempatnya, kataku dengan suara bergetar. Ini rumah Falah. Polisi mengangguk dan mencatat lokasinya. Terima kasih, Anggi. Informasi ini sangat berharga. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih lega, tapi juga lebih cemas. Aku tahu bahwa penyelidikan ini semakin dekat dengan kebenaran, tapi aku juga tahu bahwa Falah tidak akan tinggal diam. Dia pasti sudah curiga bahwa aku melarikan diri dan melapor ke KBRI. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mencariku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Namun, satu hal yang membuatku merasa lebih kuat adalah dukungan dari wanita-wanita lain di shelter. Mereka semua memiliki cerita yang mirip denganku, janji-janji palsu, penderitaan, dan trauma yang mendalam. Tapi meskipun begitu, mereka tetap saling mendukung,
saling memberikan kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Setiap kali aku merasa lemah, mereka selalu ada di sisiku, mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Suatu sore, saat aku sedang duduk di halaman belakang shelter, salah satu wanita bernama Rina mendekatiku. "Anggi, katanya Pelin, aku tahu kamu sedang berjuang. Tapi ingatlah, kita semua ada di sini untukmu. Kamu sudah sangat berani." Aku tersenyum tipis, meskipun air mata mulai menggenang di mataku. "Terima kasih, Rina. Tanpa kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Rina menggenggak. "Kita semua korban, tapi kita juga pejuang. Kita harus terus melawan agar tidak ada lagi gadis lain yang mengalami apa yang kita alami." Percakapan itu membuatku merasa lebih kuat. Aku mulai menyadari bahwa perjuanganku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua korban perdagangan manusia di luar sana. Aku harus terus maju, terus berjuang, dan terus berharap bahwa keadilan akan datang. Beberapa hari kemudian, petugas KBRI memberitahuku bahwa mereka berhasil menangkap beberapa anggota sindikat, termasuk Pak Rudi. Kabar itu membuatku merasa lega, sekaligus puas. Setidaknya, ada beberapa orang yang sudah mendapatkan hukuman atas kejahatan mereka. Namun, yang paling penting adalah ketika mereka memberitahuku bahwa Falah akhirnya ditangkap. Polisi Iran berhasil menemukan bukti-bukti kuat tentang transaksi ilegalnya, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana dia memperlakukanku dan korban-korban lainnya. Falah tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaan dan uangnya. "Kamu luar biasa, Anggi," kata Pak Andi ketika memberitahuku kabar itu. "Tanpa keberanianmu, kami tidak akan bisa membongkar sindikat ini." Aku hanya bisa menangis dalam diam, merasakan campuran antara kelegaan dan kepuasan. Akhirnya, keadilan mulai terlihat di ujung jalan. Falah tidak akan bisa lagi menyakiti siapa pun, namun, aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban lainnya. Aku harus terus berbicara, terus melawan, dan terus berjuang demi kebenaran. Aku tak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang. Hari di mana aku bisa melihat Falah, pria yang selama ini membuat hidupku menjadi neraka, duduk di kursi pesakitan. Berita tentang penangkapannya telah menyebar luas, dan aku tahu bahwa proses hukumnya tidak akan berjalan dengan mudah. Namun, aku merasa lega karena kejahatannya akhirnya terungkap di hadapan dunia. Setelah beberapa minggu penyelidikan intensif, KBRI memberitahuku bahwa mereka membutuhkan kesaksian resmiku dalam persidangan Falah. Aku harus kembali ke Indonesia untuk memberikan kesaksian langsung di pengadilan. Awalnya, aku merasa cemas. Bagaimana jika Falah mencoba membalas dendam? Bagaimana jika ada orang-orangnya yang masih bebas dan akan mencelakanku? Tapi Pak Andi meyakinkanku bahwa aku akan dilindungi oleh tim keamanan khusus selama proses persidangan. "Anggi," katanya suatu sore ketika ia datang ke shelter, "kamu adalah saksi utama dalam kasus ini. Kesaksianmu sangat penting untuk memastikan bahwa Falah mendapatkan hukuman yang pantas. Kami akan memastikan bahwa kamu aman." Aku mengangguk, meskipun jantungku berdebar kencang. Aku tahu bahwa ini adalah langkah penting menuju keadilan, tapi aku juga takut menghadapi Falah lagi. Bagaimana mungkin aku bisa berdiri di depannya tanpa merasa gemetar? Beberapa hari kemudian, aku dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan ketat dari KBRI. Perjalanan pulang itu terasa begitu panjang, tapi juga membawa rasa haru yang mendalam. Setelah sekian lama meninggalkan desaku, aku akhirnya kembali ke tempat yang dulunya menjadi satu-satunya rumah bagiku. Ketika mobil yang membawaku sampai di depan rumah, ibu sudah menunggu di sana dengan mata berkaca-kaca. Dia langsung memelukku erat-erat, seolah tak ingin melepaskanku lagi. "Ibu, aku baik-baik saja," kataku pelan, meskipun air mata mulai mengalir di pipiku. "Aku pulang untuk membongkar semua kejahatan yang menimpa kita." Ibu hanya mengangguk, wajahnya penuh dengan campuran antara rasa lega dan marah. "Aku sudah tahu semuanya, Nak," katanya. Bu Ulfa ditangkap beberapa hari lalu. Polisi sudah datang ke rumah untuk menyelidiki dia. Mendengar nama Bu Ulfa membuat darahku mendidih. Wanita yang dulu sering membawa bantuan kecil dan senyum manis ke rumah kami ternyata adalah dalang di balik semua penderitaanku. Aku tak habis pikir bagaimana dia bisa begitu licik, begitu kejam. Keesokan harinya, aku dibawa ke kantor polisi setempat untuk memberikan kesaksian awal tentang peran Bu Ulfa dalam sindikat perdagangan manusia ini. Di sana, aku bertemu dengan beberapa korban lainnya yang juga direkrut oleh Bu Ulfa. Mereka berasal dari desa-desa di sekitar daerah kami, dan cerita mereka hampir sama denganku.
janji-janji manis tentang pekerjaan di luar negeri yang ternyata hanya tipuan belaka. Kami sudah menemukan bukti bahwa Bu Ulfa adalah agen lokal yang bekerja sama dengan sindikat internasional, kata salah satu petugas polisi. Dia merekrut banyak gadis muda dari desa-desa di sini untuk dikirim ke Iran, Irak, dan negara-negara lainnya. Aku merasa ngeri mendengarnya. Selama ini, aku mengira bahwa hanya aku yang menjadi korban, tapi ternyata ada begitu banyak gadis lain yang nasibnya sama denganku. Betapa jahatnya Bu Ulfa. Beberapa hari kemudian, aku dibawa ke pengadilan untuk memberikan kesaksian langsung dalam kasus Falah. Pengadilan diadakan di sebuah ruang sidang besar yang penuh dengan orang-orang, wartawan, aktivis, dan keluarga korban. Aku duduk di kursi saksi, diapit oleh 2 petugas keamanan yang siap melindungiku jika terjadi sesuatu. Ketika aku melihat Falah duduk di kursi pesakitan, tubuhku langsung gemetar. Dia tampak lebih tua dan lebih lemah dibandingkan saat terakhir kali aku melihatnya, tapi tatapannya tetap dingin dan menusuk. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan diriku bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak orang yang mendukungku, jaksa. Mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan padaku, meminta aku untuk menceritakan semua yang telah terjadi sejak aku direkrut oleh Bu Ulfa hingga kaburnya aku dari rumah Falah. Aku berbicara dengan suara yang bergetar pada awalnya, tapi semakin lama aku semakin tegar. Aku menceritakan bagaimana aku disuruh menandatangani dokumen-dokumen yang tidak jelas, bagaimana aku diserahkan kepada Falah, dan bagaimana aku diperlakukan seperti barang miliknya. Falah hanya diam, menundukkan kepalanya seolah-olah tak peduli pada apa yang sedang terjadi. Tapi aku tahu bahwa dia sedang mencoba menyembunyikan ketakutan di balik sikap tenangnya. Aku merasa puas melihatnya duduk di sana, dihadapkan pada kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Setelah aku selesai memberikan kesaksian, jaksa memperlihatkan bukti-bukti tambahan kepada hakim, dokumen palsu yang digunakan untuk merekrut korban-korban, rekaman CCTV yang menunjukkan perilaku buruk Falah, serta catatan transaksi ilegal yang membuktikan bahwa dia terlibat dalam pencucian uang internasional. Semua bukti itu begitu kuat, sehingga Falah tidak bisa lagi membela dirinya. Sidang berlangsung selama beberapa hari, dan pada akhirnya, hakim menjatuhkan vonis yang sangat berat kepada Falah. Dia dihukum penjara seumur hidup atas perdagangan manusia, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Mendengar vonis itu membuatku merasa lega sekaligus puas. Akhirnya, keadilan terwujud. Tidak lama setelah itu, Bu Ulfa juga diadili di pengadilan yang sama. Aku kembali memberikan kesaksian tentang bagaimana dia merekrutku dengan janji-janji palsu. Banyak korban lainnya juga bersaksi, dan akhirnya Bu Ulfa dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas perannya dalam sindikat perdagangan manusia ini. Meskipun merasa puas dengan hasil persidangan, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban lainnya. Aku mulai berbicara dengan organisasi-organisasi perlindungan perempuan, berbagi ceritaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Aku juga mulai terlibat dalam kampanye untuk memperketat regulasi tentang perekrutan tenaga kerja migran, agar tidak ada lagi gadis-gadis muda yang menjadi korban seperti aku. Namun, di tengah semua perjuangan ini, aku juga merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku bukan lagi gadis muda yang takut dan pasrah pada nasib. Aku sekarang adalah seorang pejuang, seseorang yang berani melawan ketidakadilan, yang siap berdiri untuk kebenaran. Aku tahu bahwa jalan menuju keadilan tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang berdiri di sisiku, yang mendukung perjuanganku. Setelah persidangan usai, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Falah dan Bu Ulfa mendapatkan hukuman yang pantas atas semua kejahatan mereka, tapi aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Ada banyak hal yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi gadis muda yang mengalami penderitaan seperti yang kualami. Aku ingin menjadi suara bagi mereka yang tak bisa bersuara, untuk mereka yang masih terjebak dalam jerat perdagangan manusia, hari-hariku. Setelah persidangan dipenuhi dengan aktivitas baru, aku mulai bekerja sama dengan organisasi-organisasi perlindungan perempuan di Indonesia, berbagi ceritaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Aku juga mulai menulis artikel-artikel pendek yang diterbitkan di media lokal, menceritakan pengalamanku agar orang-orang lebih waspada terhadap sindikat-sindikat semacam itu. Awalnya, menulis tentang trauma yang kualami bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku mengingat kembali apa yang terjadi di Iran, tubuhku gemetar dan air mataku mulai mengalir. Tapi aku tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk membantu orang lain,
dengan berbicara jujur tentang apa yang terjadi padaku. Aku ingin orang-orang tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada harapan meskipun mereka mungkin merasa putus asa. Salah satu organisasi yang aku ikuti adalah sebuah komunitas bernama Suara Perempuan. Mereka fokus pada advokasi hak-hak perempuan, terutama korban perdagangan manusia dan kekerasan domestik. Ketika pertama kali bergabung, aku merasa canggung. Aku belum pernah berbicara di depan banyak orang sebelumnya, apalagi berdiri sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar. Tapi ketika aku melihat bagaimana ceritaku menyentuh hati begitu banyak orang, aku mulai merasa lebih percaya diri. Kamu luar biasa, Anggi, kata salah satu pendiri komunitas itu, seorang wanita bernama Busenta. Ceritamu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kamu sudah membuka mata mereka tentang bahaya perdagangan manusia. Mendengar kata-kata itu membuatku merasa lega sekaligus bangga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengalamanku yang begitu buruk bisa menjadi alat untuk membantu orang lain. Tapi itulah yang terjadi, trauma yang dulunya hanya membuatku merasa lemah, sekarang menjadi kekuatan yang mendorongku untuk terus maju. Selain itu, aku juga mulai belajar untuk menyembuhkan diriku sendiri. Trauma yang kualami selama di Iran tidak hilang begitu saja hanya karena Falah sudah dihukum. Kadang-kadang, aku masih mimpi buruk tentang rumah Falah, tentang tatapan dinginnya, dan tentang malam-malam penuh ketakutan yang kulewati di sana. Tapi aku mulai belajar untuk menghadapinya dengan bantuan psikolog yang direkomendasikan oleh KBRI. Anggi, penyembuhan butuh waktu, kata psikolog itu suatu sore ketika kami berbincang di ruangannya. Tapi yang penting adalah kamu tidak menyerah. Kamu sudah melalui banyak hal, dan kamu tetap tegar. Itu adalah kekuatanmu. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Kata-kata itu membuatku merasa lebih kuat. Aku tahu bahwa proses penyembuhan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku bisa melewatinya selama aku tidak menyerah. Di tengah semua aktivitasku, hubungan dengan ibu juga semakin dekat. Dia selalu ada di sisiku, memberikan dukungan tanpa syarat. Kami mulai membuka warung kecil-kecilan di depan rumah untuk menambah penghasilan keluarga. Meskipun hasilnya tidak seberapa, kami merasa lebih bahagia karena bisa bekerja bersama. Aku bangga padamu, Nak, kata ibu suatu pagi ketika kami sedang menyiapkan dagangan. Kamu sudah melewati semua ini dengan sangat tegar. Bapak pasti juga bangga padamu. Mendengar kata-kata itu membuatku tersenyum tipis. Aku tahu bahwa Bapak akan senang melihat bagaimana aku berjuang untuk kebenaran, meskipun dia sudah tidak ada di sisiku. Beberapa bulan kemudian, aku mulai memikirkan masa depanku. Selama ini, aku hanya fokus pada pemulihan diri dan membantu orang lain, tapi aku juga tahu bahwa aku harus memiliki tujuan hidup yang lebih besar. Aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda karena semua kejadian ini. Dengan bantuan beasiswa dari salah satu organisasi yang aku ikuti, aku berhasil masuk ke sebuah perguruan tinggi di kota terdekat untuk belajar ilmu sosial. Aku ingin mempelajari lebih dalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan gender, agar aku bisa menjadi agen perubahan yang lebih baik di masa depan. Kehidupan di perguruan tinggi awalnya terasa menakutkan. Aku merasa seperti ikan kecil yang dilemparkan ke lautan luas. Semua orang di sana tampak begitu pintar dan percaya diri, sementara aku masih merasa seperti orang asing yang mencoba menemukan tempatnya. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus belajar, terus berusaha, dan terus berdoa agar aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Di sela-sela kuliah, aku juga tetap aktif dalam kampanye anti perdagangan manusia. Aku sering diundang ke acara-acara seminar atau diskusi untuk berbagi pengalaman. Kadang-kadang, aku bertemu dengan korban-korban lainnya yang sedang berusaha pulih dari trauma mereka. Melihat mereka membuatku ingat pada diriku sendiri beberapa bulan lalu, takut, marah, tapi juga penuh harapan. Aku selalu berusaha memberikan dukungan kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Pada suatu hari, aku diundang untuk berbicara di sebuah acara besar di Jakarta. Acara itu dihadiri oleh ratusan orang, termasuk para pejabat pemerintah dan aktivis internasional. Aku merasa gugup, tapi juga bangga. Ini adalah kesempatan besar untuk menyuarakan isu yang begitu penting bagi banyak orang. Saat aku berdiri di podium, aku melihat wajah-wajah yang penuh perhatian di hadapanku. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Saya adalah korban perdagangan manusia, kataku dengan suara yang mantap. Tapi saya juga adalah seorang pejuang. Saya berdiri di sini hari ini untuk mengingatkan kita semua bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa membawa seseorang menuju kebebasan dan keadilan.
Aku melanjutkan ceritaku, menceritakan tentang bagaimana aku direkrut oleh Bu Ulfa, tentang penderitaan yang kualami di Iran, dan tentang perjuanganku untuk melawan ketidakadilan. Ketika aku selesai berbicara, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan. Aku merasa seperti mendapatkan penghargaan terbesar dalam hidupku, tidak hanya karena aku berhasil berbicara di depan banyak orang, tapi juga karena aku berhasil menyampaikan pesan penting yang bisa menginspirasi orang lain. Setelah acara itu, banyak orang mendekatiku untuk berterima kasih. Beberapa dari mereka adalah korban perdagangan manusia yang sedang berusaha pulih, sementara yang lain adalah aktivis yang ingin bekerja sama denganku. Aku merasa seperti menjadi bagian dari sebuah komunitas besar yang saling mendukung untuk melawan ketidakadilan. Hari-hari berikutnya terasa begitu penuh arti. Aku mulai merencanakan proyek-proyek baru, termasuk penulisan buku tentang pengalamanku. Aku ingin membagikan ceritaku kepada dunia, agar lebih banyak orang yang sadar tentang bahaya perdagangan manusia. Aku juga mulai memikirkan tentang mendirikan yayasan sendiri untuk membantu korban-korban perdagangan manusia di desaku. Meskipun jalannya masih panjang, aku merasa yakin bahwa aku bisa melewati semua ini. Aku bukan lagi gadis muda yang takut dan pasrah pada nasib. Aku sekarang adalah seorang pejuang, seseorang yang berani melawan ketidakadilan, yang siap berdiri untuk kebenaran. Aku tahu bahwa jalan menuju keadilan tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang berdiri di sisiku, yang mendukung perjuanganku. Aku menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus kulakukan, tapi aku juga tahu bahwa aku bisa melakukannya. Aku akan terus berjuang, terus berbicara, dan terus melawan demi keadilan bagi semua korban perdagangan manusia. Akhirnya, aku menyadari bahwa trauma yang kualami tidak mendefinisikan diriku. Aku adalah lebih dari sekadar korban. Aku adalah seorang pejuang, seorang inspirasi, dan seorang agen perubahan. Dan aku akan terus melangkah maju, menuju masa depan yang lebih baik.